Bapak Ibu, saya minta waktunya sebentar ya, jangan buru-buru geser. Karena topik ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa bikin hati panas berhari-hari. Dan saya yakin banyak yang pernah merasakan. Baru saja ada kabar dana cair, baru saja ada kabar THR, rapel, atau pencairan apapun, lalu tiba-tiba obrolan di warung, di arisan, di grup WhatsApp, berubah jadi satu kalimat yang sama. Tetangga saya dapat segini kok saya beda? Nah, di situ masalah mulai muncul. Bukan karena Bapak Ibu tidak berhak, bukan karena Bapak Ibu dipermainkan, tapi karena kita keburu membandingkan tanpa memahami cara cek hak kita sendiri. Saya ngomong pelan-pelan ya Bapak Ibu. Membandingkan itu manusiawi, wajar. Apalagi kalau kebutuhan sedang banyak, apalagi kalau kita merasa sama-sama pensiunan, sama-sama dulu kerja, sama-sama mengabdi. Tapi sistem hak pensiun itu bukan sistem dibagi rata. Sistemnya berdasarkan data dan riwayat masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu terus membandingkan, yang muncul bukan jawaban tapi emosi. Emosi ini yang bikin salah paham, bikin suudzon, bikin capek, dan kadang bikin kita mengambil keputusan yang salah. Di video ini, saya mau ajak Bapak Ibu melakukan satu hal yang lebih sehat. Berhenti bandingin tetangga, dan mulai cek hak sendiri dengan cara yang benar. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini, insya Allah hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kalau memang ada kekeliruan, Bapak Ibu bisa memperbaikinya lewat jalur yang tepat, bukan lewat rumor dan asumsi. Kita mulai dari akar masalahnya dulu. Kenapa sih orang gampang membandingkan? Karena yang kita lihat cuman hasil akhirnya, yaitu angka di rekening. Padahal angka itu adalah ujung dari proses panjang. Angka itu dipengaruhi oleh banyak hal, golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, tunjangan yang melekat, jenis penerima, pensiunan langsung atau janda duda, dan aturan yang berlaku pada saat itu. Dua orang sama-sama pensiunan bisa saja beda hasil karena salah satu dulu golongan terakhirnya lebih tinggi atau masa kerjanya lebih panjang atau punya komponen tanggungan yang berbeda. Jadi sebelum kita menilai ada ketidakadilan, kita harus paham dulu bahwa rumusnya tidak sama untuk semua orang. Saya kasih analogi yang gampang Bapak Ibu, bayangkan dua orang sama-sama beli beras di pasar. Yang satu beli 5 kilo, yang satu beli 10 kilo. Harga per kilo sama, tapi total bayarnya beda. Kalau yang beli 5 kilo protes, kok kamu bayar lebih banyak? Itu tidak nyambung, karena jumlahnya beda. Nah, dalam hak pensiun, jumlah kilo itu adalah data dan komponen yang melekat pada hak masing-masing. Jadi wajar kalau totalnya beda. Sekarang, gimana cara cek hak sendiri tanpa salah paham? Saya akan kasih langkahnya satu persatu dengan bahasa yang gampang dan bisa Bapak Ibu lakukan tanpa harus jadi ahli. Langkah pertama, tentukan dulu apa yang sedang Bapak Ibu cek. Ini penting, karena banyak yang mencampur aduk. Kadang yang masuk rekening itu pensiun bulanan, kadang THR, kadang ada tambahan lain, kadang rapel, kadang koreksi. Kalau Bapak Ibu tidak membedakan jenis dana, Bapak Ibu akan bingung sejak awal. Jadi sebelum cek nominal, tanya dulu, ini dana apa? Apakah dana bulanan rutin? Apakah dana THR? Apakah ada rapel? Apakah ada pembayaran susulan? Setiap jenis dana punya cara baca yang berbeda. Langkah kedua, cek mutasi rekening. Bukan hanya saldo, ini kebiasaan yang harus dilatih. Saldo itu angka yang bisa berubah karena banyak hal, tapi mutasi menunjukkan transaksi masuk dan keluar. Dari mutasi, Bapak Ibu bisa lihat tanggal dana masuk, keterangan transaksi, dan apakah masuknya satu kali atau bertahap. Kalau Bapak Ibu cuma melihat saldo, Bapak Ibu bisa salah paham. Misalnya saldo terlihat naik kecil, padahal THR masuk tapi ada tagihan lain yang langsung terpotong. Mutasi lebih jujur. Langkah ketiga, bandingkan dana yang masuk dengan patokan hak Bapak Ibu sendiri, bukan patokan orang lain. Patokan itu apa? Patokan paling sederhana adalah penghasilan pensiun bulanan Bapak Ibu yang biasa diterima. Misalnya setiap bulan Bapak Ibu menerima angka sekian. Maka kalau THR cair, biasanya angkanya berkisar pada komponen yang sepadan dengan hak bulanan itu sesuai aturan. Kalau ada pembayaran rapel, biasanya bentuknya berbeda, dan nominalnya bisa bervariasi sesuai periode selisih. Jadi, yang jadi patokan pertama adalah apa yang selama ini rutin Bapak Ibu terima. Langkah keempat, cek data yang mempengaruhi hak. Di sini kita masuk ke bagian yang sering dilupakan, tapi sangat menentukan. Hak pensiun itu tidak berdiri sendiri, ia menempel pada data. Data apa saja yang paling berpengaruh? Golongan atau pangkat terakhir saat pensiun, masa kerja yang diakui,
status penerima, pensiunan langsung atau ahli waris, dan tunjangan keluarga bila ada. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan tetangga, minimal Bapak Ibu harus sadar apakah data dasarnya sama. Kalau tetangga dulu golongannya lebih tinggi, wajar dapat lebih. Kalau tetangga masa kerjanya lebih lama, wajar dapat beda. Kalau tetangga punya tunjangan tanggungan yang berbeda, ya beda lagi. Langkah kelima, pahami bahwa pencairan bisa bertahap dan waktu posting antar bank bisa berbeda. Ini sering jadi sumber iri dan panik. Tetangga bilang, sudah masuk tadi pagi, Bapak Ibu cek belum masuk, lalu mulai muncul prasangka. Padahal bisa saja bank penyalur tetangga lebih cepat memproses atau batch pencairannya berbeda. Jadi jangan jadikan siapa duluan masuk sebagai ukuran hak. Ukuran hak itu jumlah yang sesuai aturan dan sesuai data Bapak Ibu, bukan cepat-cepatannya. Langkah keenam, stop mengambil kesimpulan dari cerita orang. Ini sulit tapi harus dilatih. Karena seringkali tetangga pun tidak menceritakan semua detail. Kadang dia bilang, aku dapat segini, tapi itu ternyata gabungan dari 2 transaksi. Kadang dia menyebut angka kotor sebelum ada potongan tertentu. Kadang dia salah baca mutasi. Bahkan kadang ada yang sengaja melebih-lebihkan supaya terlihat, wah. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil keputusan dari cerita orang, Bapak Ibu sedang berdiri di atas pasir, mudah goyah. Sekarang saya masuk ke hal yang paling praktis. Kalau saya mau cek hak sendiri, saya harus ngapain sekarang juga? Oke, saya buatkan semacam ritual singkat yang bisa Bapak Ibu lakukan kapanpun ada kabar pencairan. Pertama, ambil catatan penghasilan pensiun bulanan Bapak Ibu. Tidak harus catatan resmi yang rumit. Cukup ingat atau tulis angka rata-rata yang biasanya masuk tiap bulan. Ini jadi patokan. Kedua, setiap ada transaksi masuk, catat tanggal dan nominalnya. Bisa di kertas kecil atau di notes HP. Ini penting untuk membedakan apakah itu transaksi rutin atau transaksi tambahan. Ketiga, cek apakah dalam minggu itu ada lebih dari 1 transaksi masuk. Kadang ada dana masuk terpisah, dan orang mengira itu satu paket padahal berbeda. Kalau Bapak Ibu tidak memisahkan, Bapak Ibu akan bingung. Keempat, kalau Bapak Ibu merasa ada yang janggal, jangan langsung menyebarkan di grup WA. Tahan dulu. Langkah yang paling aman adalah konfirmasi lewat jalur resmi ke bank penyalur dulu untuk memastikan transaksi masuknya benar, lalu jika masih ada pertanyaan soal komponen, baru ke layanan pengelola pensiun. Jangan loncat ke asumsi. Kelima, kalau ternyata ada selisih, jangan panik. Banyak selisih itu bukan dipotong, tapi karena komponen yang dihitung berbeda dari perkiraan kita. Misalnya Bapak Ibu mengira semua tunjangan masuk, padahal tidak semua komponen masuk dalam skema tertentu. Atau Bapak Ibu mengira ada rapel, padahal rapel belum berlaku. Jadi cek dulu, baru menilai. Sekarang, saya ingin menyinggung satu kebiasaan yang sering merusak ketenangan pensiunan. Membandingkan diri dengan tetangga membuat kita lupa melihat keadaan sendiri. Ada orang yang dapat lebih besar tapi biaya kesehatannya juga besar. Ada orang yang dapat lebih kecil tapi bebannya juga lebih ringan. Saya bukan bilang Bapak Ibu harus pasrah. Bukan. Saya bilang kalau kita mau memperjuangkan hak, perjuangkan dengan data, bukan dengan iri. Karena iri itu tidak pernah membawa solusi. Data yang rapi justru membawa jawaban. Nah, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar cek hak sendiri tanpa salah paham, Bapak Ibu harus pegang 2 kunci, data dan jalur resmi. Data yang rapi membuat Bapak Ibu tahu dasar hak Bapak Ibu. Jalur resmi membuat Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah jika memang ada kekeliruan. Tanpa 2 kunci ini, yang tersisa hanya debat di grup, dan debat itu tidak pernah memindahkan uang ke rekening. Saya juga mau mengingatkan soal jebakan terbesar saat orang ramai banding-bandingin, penipuan. Ketika banyak orang bingung dan emosi, oknum sering masuk menawarkan bantuan. Mereka akan bilang, ya saya bisa bantu cek hak Bapak Ibu, lalu minta data pribadi, minta foto KTP, minta OTP, minta PIN, hati-hati. Kalau Bapak Ibu sedang emosi karena merasa, kok saya beda, Bapak Ibu lebih mudah percaya pada orang yang menjanjikan solusi cepat, padahal itu jebakan. Jadi justru saat hati panas, Bapak Ibu harus makin hati-hati, jangan kasih data sensitif, jangan klik link. Kalau mau cek, cek lewat jalur yang aman. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu latihan cara berpikir yang lebih sehat. Begitu ada kabar pencairan, jangan tanya dulu tetangga dapat berapa. Tapi tanya, hak saya dasarannya apa? Begitu ada transaksi masuk, jangan tanya kok bukan seperti punya tetangga. Tapi tanya, ini transaksi apa dan sesuai patokan saya atau tidak?
Begitu ada rumor, jangan langsung sebar, tapi tanya sumbernya apa dan ada bukti resminya atau tidak. Kalau Bapak Ibu latih ini, lama-lama Bapak Ibu akan kebal dari drama yang bikin capek. Saya juga mau menyampaikan satu kalimat yang menenangkan. Beda nominal tidak selalu berarti ada masalah. Beda nominal itu seringkali normal karena sistemnya proporsional. Masalah baru dianggap masalah kalau ada ketidaksesuaian yang jelas berdasarkan data dan aturan, bukan berdasarkan cerita orang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat beda, jangan langsung putus asa atau marah. Jadikan itu sinyal untuk cek lebih rapi. Kalau Bapak Ibu ingin, saya bisa bantu dengan cara yang aman di sini. Bapak Ibu cukup tulis di komentar secara umum saja, tanpa data pribadi. Misalnya, saya pensiunan, pensiun bulanan saya sekitar sekian, bank penyalur saya ini, dan transaksi yang masuk tanggal ini, nominalnya sekian. Tanpa menyebut nomor rekening, tanpa NIK, tanpa hal sensitif. Dari situ saya bisa jelaskan kemungkinan skenarionya, misalnya itu transaksi THR, transaksi bulanan, atau transaksi susulan, dan apa langkah aman yang bisa dilakukan. Bapak Ibu, saya rangkum inti video ini dengan kalimat yang paling sederhana. Jangan bandingin tetangga karena kamu bukan tetangga. Kamu punya data sendiri, kamu punya hak sendiri, kamu punya komponen sendiri. Cara cek hak sendiri itu bukan lewat gosip, tapi lewat mutasi rekening, patokan penghasilan sendiri, dan konfirmasi jalur resmi kalau ada yang janggal. Dan yang paling penting, jangan biarkan emosi membuka pintu untuk penipuan. Sekarang saya tutup dengan pesan yang hangat. Bapak Ibu sudah melewati masa pengabdian panjang. Masa pensiun itu seharusnya lebih tenang, bukan penuh drama. Jadi yuk, kita ciptakan ketenangan itu dengan cara yang sederhana. Cek hak sendiri, rapikan data, jaga keamanan, dan berhenti mengukur kebahagiaan dari angka tetangga. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu dilancarkan urusannya, dan setiap hak yang Bapak Ibu miliki sampai dengan aman dan tepat tanpa salah paham.